Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bersama Yesus kita percaya bahwa kita dapat melakukan segala perkara. Apapun situasi yang Anda hadapi hari-hari ini, tetaplah kuat, semangat, dan jangan menyerah. Sebab Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari, hari ini kita bersama-sama masuk dalam penyembahan dengan penuh antusias dan mempersembahkan korban pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, Happy Sunday GBI Kebon Siri. Tolong coba lambaikan tangan saudara kepada kami yang ada di tempat ini. Katakan shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, for the Lord is good and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, kita mengalami kasih setia Tuhan bahkan sampai saat ini. Bersediakah saudara untuk pagi ini kita memulai ibadah kita dengan kita mengangkat tangan kita sebentar di hadapan Tuhan. Sambil mengangkat wajah saudara di hadapan Tuhan. Berkata, Engkau baik, Engkau sungguh baik.
Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada berubah kasih setiamu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh, dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu, selain dengan kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Seluruh kehidupan kami persembahkan di altar kudus-Mu ya Tuhan. Mari bersemayamlah di atas pujian penyembahan umat yang Engkau kasih saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau setia. Engkau mulia. Find rest my soul in you alone. Biarlah jiwa kami tenang di dalam hadirat. Kami persilakan Roh Kudus hadir penuhi setiap kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Maka tenanglah jiwaku, jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan bagi jemaat-Mu yang ada di rumah, yang beribadah saat ini, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang Kau setia. Amin. Kau mulia Bapa, Bapa, Kau setia. Kau setia. Yuk sama-sama katakan. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Maka tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Oh, tenanglah jiwaku. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan semua yang kami perlu Tuhan. Engkau setia, Kau
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Oh, yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat anugerah, kesetiaan-Mu, cinta yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami diterima oleh Tuhan, kami dikasihi oleh Tuhan, kami tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Shandaya raralalalalalalabaya. Biar pagi hari ini setiap kami merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kami, tidak meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Mari sambil kita mengangkat tangan kita, katakan, Kau tunjukkan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Engkau menyediakan Tuhan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin. Kasih setiamu Tuhan menyediakan. Oh, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi, Kau setia, Kau mulia ya Tuhan. Bapa, Kau setia. Setia ya Tuhan. Di sini saat ini kami mengangkat tangan kami sekali lagi, mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Shandaya ral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 a, hirabaya raba shandaya rararaba kaya raraba. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelegaan, ada damai sejahtera. Biar Tuhan
Kami angkat suara kami meninggikan nama-Mu. Apapun keadaan kami, nama Yesus yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Oh, I exalt your name, I exalt your holy name. Oh, Jesus, Jesus, come on, let's sing this song. I exalt thee, and I exalt thee, and I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt your name, and I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, Jesus. Oh, sama-sama katakan, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh, oh Tuhan, nama-Mu Yesus. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan, nama-Mu yang kami sembah. Kau kusembah, oh Tuhan, Kau kusembah, oh Tuhan. Kami berterima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Engkau hadir. Kau bersemayam di atas pujian, penyembahan umat tebusan-Mu. Terima kasih. Tuhan itu baik dan layaklah kami rayakan kebaikan Tuhan. Saat ini terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Kita terima kuasa. Yang percaya katakan amin. Dengan iman katakan, diberi kuasa Raja mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa Raja, amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nyanyikan saudara, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah nama Tuhan. Yeah, yeah.
kuasa untuk menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Hey, ku pakai kuasa. Dan bila Allah ada bersamaku, dan bila Allah ada bersamaku, dengan iman sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, hey. Hari ini kami mengingat kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau diagungkan. Mari sama-sama bertepuk tangan di sekolah kau. Hey. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh, come on everybody, sing with me. Terpujilah Engkau. Sing it one more time. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bila Allah bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari sorakan haleluya, sorakan haleluya, sorakan wow, sukacita yang Kau sediakan bagi setiap kami berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat Roh Kudus yang dikaruniakan, dianugerahkan bagi setiap kami. Roh-Mu penuhi hati setiap kami Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Thank you, Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naungan-Mu
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Yang menyertaiku, Ia menyertaiku. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu, amin, menyembah-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, di altar-Mu kami menyembah. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat momen yang sangat indah. Kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran ini akan memerdekakan setiap kami. Kebenaran ini memberikan damai sejahtera dalam hati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Amin. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas.
Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom damai sejahtera buat GBI Kebun Sirih, Jakarta. Senang boleh kembali menjumpai Bapak Ibu pada kesempatan di hari Minggu ini di bulan yang baru, bulan November tahun 2021. Ini kali pertama saya boleh mendapatkan kesempatan melayani Bapak Ibu dan semua pemimpin para jemaat gereja GBI Kebun Sirih. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Tresna. Saya adalah salah seorang pemimpin dari gereja Saint Movement Community Church di Surabaya. Sekali lagi saya berterima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan para pemimpin tim pengembalaan pastoral dari gereja GBI Kebun Sirih yang memberi saya kesempatan berbagi pada hari ini. Dan sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengar, kita renungkan, saya mengajak terlebih dahulu
kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan hari ini, di hari Minggu, di minggu pertama, di awal bulan November. Kalau kami boleh bersekutu, kalau kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara buat setiap kami. Tumpahkan seluruh isi hati Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan, Tuhan sampaikan. Apa yang Tuhan mau bicara buat kami, Tuhan bicarakan buat setiap kami. Dan firman yang sebentar nanti kami dengar, kami pastikan, kami rindu biar kebenaran ini dapat tempat di tanah hati kami yang terbaik. Dan firman yang dapat tempat di tanah hati kami yang terbaik, firman itu akan bertumbuh, firman itu akan berakar kuat, dan firman itu akan berbuah di segala musim kehidupan kami. Menit-menit ke depan, dalam kendali Roh Kudus sepenuhnya, roh hikmat, roh wahyu itu dilepaskan buat setiap kami, supaya kami boleh menangkap pesan firman-Mu, dan firman ini akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar sesuatu yang saya pikir penting, sesuatu yang semua orang pernah mengalaminya, bahkan tanpa kita sadari. Sesuatu yang kelihatannya sepele, sesuatu yang kelihatannya simple, sesuatu yang kelihatannya sering kali kita skip, kita abaikan. Tetapi apa yang kita abaikan, apa yang kita nggak anggap penting, apa yang kita remehkan, apa yang kita anggap kecil, itu sering kali membuat kita tersandung dalam kehidupan. Dan di kesempatan hari ini, saya mau berbagi satu topik yang saya beri judul Pembunuh Masa Depan. Sekali lagi, satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul Pembunuh Masa Depan. Setiap orang percaya, setiap kali kalau kita ditanya, apakah kita merindukan sebuah masa depan yang cerah, sebuah masa depan yang penuh dengan kepastian? Setiap orang, siapapun saudara, pasti akan berkata, ya, dan saudara bisa mengaminkan itu. Sebab memang benar firman Tuhan berkata, masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi sebenarnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telah punya rancangan masa depan yang pasti buat kehidupan kita. Rancangan masa depan yang penuh dengan kemenangan dalam kehidupan kita. Rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi tidak serta-merta hanya karena Tuhan pastikan kita punya masa depan, itu tidak serta-merta membuat kita sembarangan, membuat kita nggak merawat, membuat kita nggak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ada satu faktor pembunuh masa depan yang seringkali tidak pernah disadari, yang seringkali tidak pernah saudara pahami, bahkan seringkali yang tidak terpahami oleh saudara, yang tidak pernah saudara sadari, justru hal-hal ini telah membuat engkau mundur jauh ke belakang, membuat kita nggak bisa bergerak maju kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan berkata Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan Dia yang akhir. Tuhan adalah Bapa yang berdiri memandang waktu. Dia bisa menyelesaikan masa lalumu, dan Dia juga selalu menyiapkan yang terbaik buat masa depanmu. Namun hari ini kita akan sama-sama lihat sekali lagi, ada satu faktor pembunuh masa depan. Mari kita lihat satu ayat, lalu kemudian ayat yang kedua, yang akan kemudian membawa kita pada beberapa poin penting di kesempatan hari ini. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Siapkan catatan, siapkan alat tulis untuk membuat saudara bisa mencatat dan bisa kembali merenungkan di lain kesempatan. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Kita lihat sama-sama kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Sembari Bapak Ibu membuka Alkitab saudara, saya menunggu. Oke. Amsal pasal yang 24 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara, Amsal pasal 24 ayat ke-10. Jika engkau tawar hati di masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Wow. Sekali lagi firman Tuhan menulis,
jika engkau tawar hati di masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Jadi sebenarnya lewat ayat ini Tuhan lagi mau ingatkan buat kita bahwa sebesar apapun kekuatan yang saudara punya, setangguh apapun pengalaman yang saudara lewati, sebesar apapun kemampuan yang saudara punya, tetapi kalau saudara kemudian dihinggapi oleh yang satu ini, maka kita bilang begini, nggak ada gunanya kekuatanmu, nggak ada gunanya kemampuanmu, nggak ada gunanya pengalamanmu, nggak ada gunanya keahlian yang saudara punya. Dan apa kata penting itu? Kata penting itu adalah tawar hati atau kekecewaan. Nah, tahukah saudara bahwa kekecewaan itu faktor pembunuh masa depan? Kekecewaan itu sesuatu yang seringkali kita alami, bahkan tidak mungkin selama kita hidup di dunia, kita nggak pernah kecewa. Setiap kita pernah mengalami kekecewaan. Setiap kita mengalami pengalaman-pengalaman yang memilukan. Pengalaman-pengalaman di mana kita kehilangan pengharapan. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita kecewa sama Tuhan. Kecewa sama orang di sekitar kita. Kecewa sama pemimpin. Kecewa sama orang-orang dekat. Kecewa sama orang-orang di sekitar kita. Dan virus kekecewaan ini, saudara, adalah sebuah virus yang mematikan. Punya sifat membunuh perlahan tapi pasti. Kalau saudara hari ini kecewa, saudara nggak langsung kehilangan masa depanmu. Kalau saudara hari ini kecewa, saudara nggak kehilangan, mendadak saudara kehilangan banyak hal. No. Anda akan mengalami kehilangan perlahan demi perlahan yang tanpa saudara sadari, tetapi itu telah mengantar Anda, membuat Anda mengalami kehilangan banyak hal. Itu sebabnya hari ini, hati-hati dengan kekecewaan saudara. Kapan kekecewaan itu muncul? Sederhana. Kekecewaan itu muncul karena sebuah ekspektasi. Oke, saya ulangi. Kekecewaan itu muncul, hadir dalam kehidupan kita. Itu bergantung pada sebuah ekspektasi atau harapan. Sebesar apa pengharapanmu, sebesar itulah biasanya kekecewaanmu. Makanya Alkitab bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi orang yang mengandalkan manusia, Alkitab bilang masa depannya sederhana, terkutuk. Sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang diberkati. Jadi jarak antara saudara ada di sini, di tempat ini, saat ini adalah realita, lalu kemudian di sini harapan. Oke? Harapan dan realita, sejauh apa pengharapan saudara, itu akan ditentukan oleh kenyataan realita. Jadi jarak antara harapan dan realita, disitulah yang namanya gap kekecewaan. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin tinggi tuntutan, atau semakin tinggi harapan, berhati-hatilah. Semakin tinggi juga tingkat kekecewaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Jadi semakin tinggi harapan, maka semakin tinggi juga tingkat kekecewaan saudara. Nah, itu sebabnya, sekali lagi saya mau ulang, sebelum saya masuk poin. Itu sebabnya jarak antara harapan dan kenyataan adalah kekecewaan. Makanya berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kemudian orang udah terlalu berharap banyak sama saudara. Oke? Berhati-hatilah. Sebab sebesar apa orang berharap sama saudara, sebesar itu tanggung jawab yang saudara harus penuhi. Sebesar apa harapan yang ditanggungkan orang kepada saudara, sebesar itulah tanggung jawab yang saudara pikul. Makanya berhati-hati juga kalau kemudian orang terlalu banyak berharap sama saudara, sampai kemudian dia lupa berharap sama Tuhan. Sebab kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Percayalah, bergantunglah kepada Tuhan. Oke? Alkitab bilang, percayalah kepada Tuhan, ya, maka Dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu.
Nah, hari ini kita akan lihat sama-sama satu kisah di Alkitab. Apa akibat dampak dari sebuah kekecewaan. Oke, sekali lagi, tema pembahasan kita hari ini adalah pembunuh masa depan. Oke, Tuhan sudah rancang masa depanmu. Ya dan amin. Tetapi masa depanmu itu akan bisa hancur, bisa terbunuh, bisa tersunat, bisa terpotong kalau kemudian kita menyimpan kekecewaan. Nah, apa buktinya? Apa dampaknya orang yang hidup dalam kekecewaan? Mari kita lihat bersama-sama Yohanes pasal 21. Yohanes pasal yang ke-21, kita akan lihat bersama-sama. Sebelum saya mengantar Bapak Ibu Saudara melihat Yohanes pasal 21, mari kita akan lihat sekilas apa cerita di balik Yohanes pasal 21. Kalau saudara mempelajari Alkitab, Yohanes pasal 21 itu ditulis adalah bagian akhir sebelum masuk kitab Kisah Para Rasul. Yohanes pasal 21 itu menceritakan bagaimana kondisi murid-muridnya yang kecewa berat, keadaan batin, keadaan hati, keadaan jiwa yang tergores akibat ditinggalkan sama Yesus. Nah, kita akan belajar melihat apa dampak orang-orang yang memelihara kekecewaan. Apa dampak, apa akibat dari orang-orang saudara dan saya yang hari ini sementara mendengarkan firman Tuhan, Anda kecewa dengan orang lain, kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, kecewa dengan anak-anak, kecewa dengan pemimpin rohani, kecewa dengan orang-orang di sekitarmu, bahkan kecewa sama Tuhan. Nah, kita akan belajar melihat apa yang terjadi dengan murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, atau dalam bahasa yang lain ditulis di pantai Danau Galilea. Apa dampaknya? Dan sekali lagi, pasal 21 dari Yohanes ini menceritakan kondisi murid-murid yang lagi kecewa karena ditinggalkan oleh Yesus. Mari kita bersama-sama melihatnya. Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Sekali lagi, di pantai Danau Tiberias. Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Tolong garis bawahi kata lagi. Kata lagi itu berarti bukan pada pertemuan atau penampakan yang pertama. Kata lagi di situ berarti mengandung arti ini penampakan yang kesekian kali. Bukan yang pertama kali. Sekali lagi, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Sekali lagi, ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, perhatikan dengan baik, sejarah Alkitab mencatat bahwa pantai Danau Tiberias atau pantai Danau Galilea adalah pantai yang terluas. Bahkan bukan cuma terluas, tetapi sejarah mencatat pantai Danau Galilea, pantai Danau Tiberias adalah tempat yang memorable, tempat yang paling berkesan buat Yesus, sebab berkali-kali Yesus ada di sekitar pantai danau itu untuk mengajar banyak hal, menunjukkan banyak hal. Makanya dia kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau itu. Galilea tentunya. Dan bukan cuma sekedar pantai itu pantai yang paling luas, paling lebar. Tetapi pantai Danau Tiberias adalah pantai yang danaunya atau tempat di mana Danau Tiberias itu adalah memiliki jumlah ikan yang paling banyak, paling besar pada waktu itu. Jadi kuota dari ikan yang ada di pantai itu sangat jumlahnya besar. Nah, perhatikan dengan baik ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Yang pertama. Yang kedua Thomas yang disebut Didimus, murid yang kedua. Yang ketiga Natanael dari Kana yang di Galilea. Yang keempat, anak-anak Zebedeus, ada 2 orang, dan 2 orang muridnya yang lain, yang nggak dikasih tahu, yang nggak diinformasikan siapa nama dari 2 murid yang lain. Tapi yang pasti, berkumpul di situ 7 orang.
Kelihatannya mereka lagi berkomsel atau berkul, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Ya, perhatikan. Nah, ayat ketiga, ya, dalam kondisi batin yang kecewa, dalam kondisi batin yang baru saja ditinggalkan Yesus, mereka terganggu, mereka kehilangan pengharapan akan sebuah keyakinan bahwa Yesus bangkit, Yesus menyatakan pribadinya, Yesus setia pada janjinya. Dalam kondisi yang carut marut, keadaan batin mereka, hati mereka, mereka kecewa. Nah, ada 3 dampak, ada 3 akibat kalau saudara hari ini memelihara, memendam kekecewaan. Saya berdoa hari ini buat saudara yang kecewa. Ini waktunya saudara merilis pengampunan. Ini waktunya, waktu saudara mulai kecewa dan saat ini kecewa dan bahkan sedang kecewa hari ini. Mari berdamailah dengan Tuhan. Belajar untuk memahami, mempercayai Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan gak menuntut kita untuk kita memahami Dia dalam banyak hal. Karena memang Dia sulit terpahami. Saudara gak perlu memahami Tuhan. Yang Tuhan minta, saudara cukup mempercayai Dia. Karena kalau kita berupaya memahami Dia, kita akan terus sulit. Kita akan susah menjangkau, mencapai, menyentuh dengan pemahaman kita. Makanya Tuhan gak minta kita memahami Dia. Tuhan hanya minta untuk kita mempercayai Dia. Dan untuk percaya, saudara harus punya pengalaman dengan pribadi yang saudara percayai. Untuk saudara percaya, saudara nggak cuma sekedar punya pengalaman saja dengan pribadi itu, saudara juga harus punya pengenalan. Makanya pengenalan ditambah pengalaman sama dengan kepercayaan. Jadi kalau saudara percaya sama seseorang, kenapa saudara percaya? Karena saudara kenal orang itu. Saudara pernah mengalami kebersamaan dengan orang itu. Makanya pengalaman dan pengenalanmu itu menuntun engkau pada tingkat kepercayaan penuh. Jadi Anda percaya bukan karena Anda diyakinkan oleh orang lain. Saudara percaya itu karena saudara mengalami pribadi yang saudara percaya. Saudara kenali pribadi yang saudara percayai. Nah, kita akan lihat hal yang pertama ayat ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka. Siapakah mereka? 6 orang yang lain. Karena mereka bertujuh di pantai Danau Tiberias. Sekali lagi kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Titik sampai situ. Sekali lagi, saudara bisa lihat, ya. Saudara bisa lihat ayat ini, ya. Kata mereka kepadanya apa? Kami pergi juga dengan engkau. Pergi juga dalam hal ini apa? Nangkap ikan. Hal yang pertama. Tanda, dampak, akibat dari orang yang kecewa. Sederhana. Kehilangan tujuan. Orang yang hidup dalam kekecewaan, dia nggak punya tujuan atas masa depannya. Makanya Alkitab bilang, jika engkau tawar hati di masa kesesakan, jika engkau lemah hatimu, bahasa yang lain, terjemahan yang lain juga bilang, jika engkau memelihara kekecewaanmu di masa sulit, maka kecillah kekuatanmu. Saudara nggak punya kekuatan yang mendorong saudara maju ke depan. Kalau saudara udah nggak bisa maju ke depan, saudara akan mundur ke belakang. Saudara kehilangan tujuan. Sebab tujuan itu bukan ada di belakang saudara. Tujuan itu selalu ada di depan saudara. Makanya orang yang kehilangan tujuan, kehilangan masa depan. Kalau orang itu udah kehilangan tujuan, kehilangan masa depan, maka dengan sendirinya secara natural, secara spontan, secara alami, orang itu akan mundur ke belakang, noleh ke belakang, ingat-ingat yang kemarin, noleh bahkan menetap kepada apa yang ada di masa lalunya. Dan kita seringkali menikmati masa lalu kita tanpa kita mempersiapkan masa depan kita. Setuju Bapak Ibu dikasih Tuhan? Dan ini terjadi dengan murid-muridnya. Murid-muridnya lupa ada pesan penting dari Yesus. Bahwa mereka harus pergi dan memenangkan jiwa. Mereka harus pergi menjadikan semua bangsa murid. Itu visi tetap, visi permanen yang Tuhan berikan dalam kehidupan 12 muridnya. Tapi akibat kekecewaan, murid-muridnya nggak bisa lagi melihat tujuan yang ada di depan. Murid-muridnya nggak bisa melihat lagi destiny,
future, sesuatu yang ada di depan, malah noleh ke belakang. Berapa banyak hari-hari ini saudara masih suka ingat-ingat yang kemarin? Berapa banyak hari-hari ini, begitu saudara mengalami kegagalan, saudara langsung noleh ke belakang. Seandainya, sekiranya, kalaupun, coba lihat. Saudara akan terus menoleh ke belakang. Seperti apa yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka kembali ke masa lalu. Makanya dengan pasti saya mau kasih tahu hari ini buat Bapak Ibu. Siapapun saudara hari ini, kalau saudara menyimpan kekecewaan, saudara saya mau kasih tahu, saudara akan sulit melihat masa depan. Sekalipun saudara hafal ayat, saudara perkatakan ayat yang tadi, masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Oke? Saudara nggak akan mungkin bisa. Oke? Filipi pasal 3 ayat 13 menulis, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang di belakang udah lalu, yang di belakang udah lewat, yang di belakang udah selesai. Jadi saudara nggak perlu noleh lagi. Saudara tentunya masih ingat kisah istri Lot. Coba lihat, akibat Anda menoleh ke belakang, itu menyebabkan Anda nggak bisa berjalan ke depan. Pernah saudara jalan sambil noleh ke belakang? Waktu saudara noleh ke belakang, itu mengurangi kecepatan saudara untuk maju ke depan. Saudara pernah berlari sambil lari noleh ke belakang? Pernahkah Bapak Ibu saudara nyetir sambil saudara noleh ke belakang? Orang yang noleh ke belakang kehilangan prioritas. Orang yang noleh ke belakang sulit melihat apa yang di depan. Dan akibatnya mengurangi kemampuannya, mengurangi kecepatannya untuk mencapai sebuah tujuan. Yang pertama, sekali lagi, apa dampak dari orang yang memendam, memelihara kekecewaan, yaitu kehilangan tujuan. Yang kedua, masih ayat yang ketiga. Saya bacakan. Yang kedua, masih di ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Nah, perhatikan. Ini poin kedua saya di ayat yang ketiga bagian B. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Wow. Wow. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu perhatikan, apakah mereka tidak menangkap apa-apa, tidak menangkap seekor ikan pun karena persoalan pengalaman? No. Mereka jauh sebelum menjadi murid Yesus, mereka punya pengalaman, mereka punya latar belakang sebagai seorang nelayan yang sekian lama memang profesinya penangkap ikan. Dan dengar baik-baik. Kalau kita menyimpan kekecewaan, keahlian kita, kemampuan kita, kaya apapun, nggak akan bisa menolong kita. Apakah mereka salah tempat? Salah lokasi untuk menangkap ikan? Tidak. Mereka tidak salah lokasi. Mereka tepat ada di lokasi di mana jumlah kuantitas ikan itu berjumlah besar, yaitu di pantai Danau Tiberias. Secara pengalaman mereka punya. Secara profesi mereka orang yang ahli, yang cakap sebagai seorang penangkap ikan. Mereka nelayan. Jauh sebelum Yesus menjadikan mereka murid. Tempat dan lokasi mereka ada, itu tepat di pantai Danau Tiberias yang jumlah ikannya besar. Tapi Alkitab bilang, semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Yang kedua, orang yang hidup dalam kekecewaan melayani tanpa hasil. Orang yang hidup dalam kekecewaan bekerja undak jerih, keringatan. Seperti saya saat ini, Bapak Ibu, saya keringatan. Bapak Ibu, semangat menyampaikan firman Tuhan ini. Lelah, Bapak Ibu, keringatan, bekerja. Berkeringat bahkan, melayani bahkan. Tapi nggak ada hasil, Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa nggak ada hasil? Karena kondisi hati yang nggak beres. Bukan karena kita kurang doa.
Tapi karena persoalan hati yang nggak beres. Apa itu persoalan hati yang nggak beres? Simpan kekecewaan. Apa itu persoalan hati yang nggak beres? Motivasi melayani yang salah. Motivasi bekerja yang salah. Makanya nggak akan pernah dapat hasil. Lah persoalannya di dalam sini kok, persoalannya di hati. Makanya Alkitab bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupanmu. Kehidupanmu ditentukan oleh hatimu. Hatimu menentukan kehidupanmu. Berarti hatimu menentukan masa depanmu. Sejauh apa masa depanmu, sejauh hatimu. Sebab jelas Alkitab bilang, mereka semalam-malaman nggak mendapatkan apapun. Cakap, terampil, punya pengalaman, punya keahlian, tidak sanggup menolong mereka. Kenapa? Tuh, kondisi hati. Makanya Bapak Ibu pernah lihat orang yang cakap, orang yang punya pengalaman, tapi melakukan apapun nggak ada hasil. Melakukan apapun nggak ada impact. Melayani nggak ada pengaruh. Melayani nggak ada influence. Melayani nggak ada impact. Nggak membangun sesuatu, bahkan membangun kemudian runtuh. Sederhana, karena persoalan hati, persoalan batin yang nggak beres. Dan ingat baik-baik, dengan Tuhan segala sesuatu dimulai dari batin Anda. Bapak Ibu tentunya masih ingat banyak ayat Alkitab menulis. Hikmat dari atas, pertama-tama murni. Kemurnian itu hati. Makanya orang yang murni hatinya gampang dapat hikmat. Orang yang murni hatinya gampang dapat inspirasi, dapat ide dalam melayani, bekerja, dan lain-lain. Tragis bukan Bapak Ibu apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Mereka bekerja, mereka melayani, tapi nggak ada hasil. Alkitab menulis semalam-malaman mereka bekerja, semalam-malaman mereka berusaha, tapi mereka nggak dapat sesuatu. Bagaimana dengan saudara hari ini? Ada sesuatu nggak di hati saudara yang saudara Bapak Ibu perlu bereskan? Mari secepat mungkin beres. Karena begitu hatimu beres, hidupmu beres. Saya ulang, begitu hatimu beres, hidupmu beres. Hati itu Bapak Ibu, teropong melihat kehidupan. Oke? Seberapa hatimu, sebegitu hidupmu. Sejernih hatimu, sebening itu juga hidupmu. Oke? Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama sekali lagi, apa dampak akibat kekecewaan? Kehilangan tujuan. Kalau udah kehilangan tujuan, kehilangan masa depan. Kalau udah kehilangan masa depan, berarti kembali ke masa lalu. Yang kedua, apa akibat dari kekecewaan? Kita bekerja tanpa hasil. Kita melayani tanpa hasil. Kenapa tanpa hasil? Karena kondisi hati murid-muridnya yang nggak beres. Bekerja semalam-malaman, tebar jala semalam-malaman, nggak dapat apapun. Dan yang terakhir, Bapak Ibu. Menarik kisah ini, ayat keempat sampai keenam. Ayat keempat, ketika hari mulai siang, perhatikan kata itu penting. Ketika hari mulai siang, berarti kalau ketika hari mulai siang, itu objeknya nampak. Oke? Yang dilihat itu mudah untuk kemudian kita identifikasi. Kenapa? Bukan lagi samar-samar. Nggak blur Bapak Ibu, tetapi jelas. Oke? Makanya Alkitab bilang, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berapa tahun mereka kenal Yesus? 3,5 tahun Alkitab bilang. 3,5 tahun itu bukan seminggu sekali ketemu loh. Kayak kita seminggu sekali datang ibadah. Ya, seminggu sekali saat teduh. Atau seminggu sekali worship di hari Minggu, Bapak Ibu. Tidak, mereka bertemu, berkomunikasi, bercengkrama, terkoneksi dengan Yesus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Lihat mujizat bersama, ngobrol bersama, bahkan tidur dalam kebersamaan. Tapi menarik, sekaligus tragis ayat ini. Alkitab bilang, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yang ketiga, apa akibat dari orang yang hidup dalam kekecewaan? Sederhana, orang yang hidup dalam kekecewaan akan sulit merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ya, orang yang kecewa,
itu akan sulit mengalami realita kehadiran Kristus dalam hidupnya. Pak, dia ibadah nggak? Oh, tetap ibadah. Jangan khawatir. Orang yang kecewa itu, saudara jangan pikir nggak ibadah. Bapak Ibu, orang yang kecewa itu datang ibadah. Tapi waktu dia dengerin firman, dia nggak refleksikan buat dirinya. Tetapi waktu dia dengar firman, dia berkata gini, sayang suami saya nggak hadir. Firman ini cocok buat dia. Tuh kan? Hatinya nggak terfokus kepada pesan firman. Tapi cari orang yang cocok untuk dengarin firman ini. Dan hari ini, firman ini datang untuk saudara dan saya, termasuk saya. Orang yang hidup dalam kekecewaan, sulit merasakan kehadiran Tuhan. Datang ibadah, tapi nggak mengalami kehadiran Kristus waktu ibadah, waktu worship. Ya, nggak mengalami. Jadi ibadahnya ibadah yang agamawi. Karena setiap hari Minggu orang Kristen kudu gereja, kudu ibadah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nggak mengalami realita kehadiran Kristus. Bayangkan, mereka tidur bersama-sama selama 3,5 tahun. Tapi mereka nggak bisa lihat kehadiran Kristus. Iya, kalau dalam kondisi gelap, Alkitab bilang dalam kondisi siang terlihat jelas. Tapi mereka nggak bisa lihat kehadiran Kristus. Mereka nggak bisa lihat. Tragis ya Bapak Ibu ya. Baru saja ditinggal Yesus beberapa hari loh. Belum sampai seminggu, baru beberapa hari Yesus bangkit di hari yang ketiga. Mereka udah nggak kenal itu Yesus. Wow, apakah Yesus berhenti? Tidak. Perhatikan ayat kelima, kata Yesus kepada mereka. Saya hampir selesai. Ketika kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Wow, jawab mereka, tidak ada. Sampai di ayat itu mereka udah kenal Yesus, berdiri di tepi pantai, nggak kenal, padahal hari siang. Lalu Alkitab bilang, Yesus ngobrol, ajak mereka bicara. Hei anak-anak, panggilannya anak-anak berarti sebuah panggilan yang dekat, yang intim, yang close, yang dekat. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka nggak ada. Sampai ayat kelima ditulis mereka tetap nggak mengenali bahwa yang berbicara dengan mereka adalah Yesus. Tragis bukan? Perhatikan ayat ke-6, ayat terakhir. Maka kata Yesus kepada mereka. Lihat. Nggak ngomong, cukup berdiri di tepi pantai. Nongol, berdiri di tepi pantai. Mereka nggak kenali. Oke, sekarang bicara. Anak-anak, kalian punya lauk pauk nggak? Mereka juga nggak kenal itu Yesus. Sampai kemudian, perhatikan ayat ke-6. Yesus kasih perintah, instruksi, perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Perhatikan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Instruksinya jelas nggak? Oh iya jelas. Kanan perahu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, memang semalam-malaman mereka hanya tebar ke kiri? Mereka hanya tebar ke depan? Mereka hanya tebar ke belakang gitu Bapak Ibu? Enggak tentunya. Yang namanya nelayan nangkap ikan, mereka akan tebar jala ke segala penjuru. Mau ke sebelah kanan, kiri, depan, belakang, mereka akan tebar. Dan Alkitab jelas bilang, gak dapat apa-apa loh. Tapi perhatikan, seseorang yang profesinya tukang kayu, yang tidak punya pengalaman di area pancing-memancing, di area menebar jala, di area tangkap-menangkap ikan. Tiba-tiba, sang anak tukang kayu ini berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Dan apa akibatnya? Alkitab menulis, mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Banyaknya ikan. Kalau yang sebelumnya mereka tidak dapat apa-apa, kali ini mereka tidak dapat menariknya lagi saking banyaknya ikan yang masuk dalam jala mereka. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Kesimpulannya satu. Kalau Anda ingin menangkap ikan sebanyak mungkin, mari jadikan Yesus sebagai instruktur utama saudara. Oke, jangan pakai pengalaman saudara, jangan pakai hikmat saudara, jangan pakai kalkulasi saudara, jangan pakai skill saudara, jangan pakai talenta yang saudara punya. Itu baik semuanya. Tapi kalau saudara nggak menempatkan, nggak menjadikan Yesus sebagai instruktur utama, maka saudara tidak akan pernah mendapatkan apa-apa.
Itu juga berarti, mari hari ini datang kepada Dia, bereskan kekecewaanmu. Datang kepada Yesus hari ini. Dia berkata, tebarlah jalamu, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Dan apa yang terjadi? Saudara akan menarik banyak hal datang kepada kehidupanmu, pernikahanmu, keluargamu, pelayananmu, dan semua area kehidupanmu. Saya berdoa, biar firman Tuhan ini menjadi firman Tuhan yang mendirect, mengarahkan kehidupan saudara untuk mengerjakan panggilan Tuhan di sisa waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Terima kasih buat kesempatan boleh melayani Bapak Ibu. Sebuah kehormatan boleh melayani GBI Kebun Siri. Selamat hari Minggu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan password Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebun Siri. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Indri Gautama. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebun Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Sentuhan Sel di Dunia Entertain. Pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 pukul 6 pagi, bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. GBI Kebun Siri akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pukul 1:30 siang, bertempat di House of Joy, Roxy Square, lantai 6. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri ke nomor berikut ini. Young and Pro GBI Kebun Siri kembali mengadakan acara Live Inspiration pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 7:30 malam via Zoom. Kami mengajak rekan-rekan muda, mahasiswa, profesional muda, pengusaha muda, dan yang berjiwa muda untuk hadir bersama dalam acara ini. Dapatkan inspirasi kehidupan yang akan memberkati hidup kita. GBI Kebun Siri telah menyalurkan bantuan berupa Alkitab dalam mendukung pelayanan misi ke Desa Tosoa Halmahera dan Livao Pulau Morotai, Maluku Utara. GBI Kebun Siri melakukan pelayanan dan memberikan bantuan ke rumah pemulihan gereja bagi ibu-ibu yang mengalami gangguan jiwa di daerah Bojong Menteng, Bekasi. Para wanita hebat yang ada di Gerasa. Jiwa berharga di mata Tuhan. Terlalu hebat itu. Kita ini berharga di matanya. Kita berharga di mata Tuhan, berarti harga kita sangat amat mahal. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Mereka juga target dari amanat agung
agung yang Tuhan katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa berikut. Saya berada di mata Tuhan. Karena saya diciptakan oleh tangan Tuhan. Demikianlah GBI Kebon Siri News Plus hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Niko Nyoto Harjo, dan keempat wakil gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih, dan Gembala-Gembala Kul, biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami berdoa buat bangsa kami, Indonesia, Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit kembali dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wapres, menteri, dan gubernur dan bupati, serta sampai kepala desa, diberi hikmat Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship His holy name. I worship your holy name.